ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa kita gunakan dalam rangka taqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari salat subuh kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, yakni tadabbur surat An-Naba. Kita masuk pada ayat yang ke-6. Kita akan coba pertemuan kali ini kalau bisa 5 ayat ya, kita kaji 5 ayat. Namun mungkin 3 ayat dulu kita akan coba renungkan, kita akan pelajari dari ayat 6, 7 dan 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Baik. Alam naj'alil arda mihada. Kita perhatikan kalimatnya. Yang pertama adalah alam. Itu ada 2 huruf ya. A sama lam ya. A sama lam ya. Yang A itu huruf istifham atau huruf tanya. A, apakah, begitu ya. Kemudian lam itu huruf nafi, harfun nafi atau harfun jazmi ya. Huruf yang menafikan ya. Kalau kemudian kalimat tanya sama huruf nafi ketemu jadi satu, alam itu maknanya qad. Maknanya qad. Berarti maknanya itu sebetulnya sungguh. Ya. Kalau di situ terjemahkan apa, Pak Mukid? Bukankah kami, ya kan? Pakai kalimat tanya. Maksudnya begitu. Namun sebetulnya maknanya adalah qad. Sungguh kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, kan begitu ya? Atau sama dengan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu maknanya sungguh kami telah melapangkan dadamu. Nah, nanti kita renungi kenapa kok pakai pertanyaan? Kenapa kok enggak Allah Subhanahu wa taala pakai kata yang langsung saja? Qad, ya umpama kan? Qad naj'alil arda mihada umpama. Wal jibala autada dan seterusnya. Sungguh kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan umpama. Kan bisa juga seperti itu. Enggak harus kemudian pakai kalimat alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan, kan? Yang intinya sebetulnya sama, qad, yaitu apa? Sungguh kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Kan begitu ya? Ya. Itu yang pertama ya, nanti kita renungkan ya. Yang pertama adalah kalimat alam itu bermakna qad. Karena kalimat istifham sama nafi kalau ketemu itu maknanya qad. Ya. Alam nasrah itu juga qad. Alam naj'alil arda itu juga qad ya. Qad alam nasrah, qad nasrah sadraka, kan begitu ya. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Di sini pun juga demikian. Sungguh kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kemudian alam naj'alil arda, naj'al ya, sebagaimana yang mungkin sudah kita pahami,
mestinya itu mestinya kan lam alam naj'al, mestinya kan begitu ya. Karena lam itu huruf jazm ya, yang dia mensukunkan huruf fi'il mudhari' atau fi'il yang setelahnya, kan begitu ya. Jadi mestinya alam naj'al begitu kan. Tapi di harokati wa hurrika bisukun bil kasri, di harokati dengan kasra. Kenapa? Liltiqa'i sakinain, kan begitu ya. Karena bertemunya dua sukun. Jadi kemudian alam naj'alil. Mestinya alam naj'al ya. Tapi karena dua sukun bertemu, alam naj'alil. Begitu. Apa maknanya? Bukan naj'al, ja'ala itu kami telah menjadikan ya. Telah menjadikan. Alam naj'alil arda, telah menjadikan bumi mihadan. Mihadan ini maknanya mahmadatan kal firasyi ya, yaitu hamparan seperti permadani ya, hamparan seperti permadani ya. Jadi bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan gitu ya. Sebetulnya ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kalimat yang lain tapi maknanya juga hamparan. Kalau antum perhatikan ya, seperti dalam surat Al-Baqarah umpama, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya kan? Firasya was samaa'a binaa'a. Dialah zat yang telah menjadikan bumi sebagai apa? Hamparan kan? Firas, hamparan, kan begitu. Atau ada lagi juga wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini bisato, hamparan juga. Hamparan juga maknanya, ya, bisato itu dilebarkan begitu ya kan, dilapangkan. Ini juga begitu. Alam naj'alil arda mihada. Mihada juga hamparan juga. Jadi ada tiga ini paling tidak itu maknanya hamparan semua. Tapi di sini Allah pakai mihad, di sana Allah pakai bisat, di sana Allah pakai firas. Apa ada bedanya? Tentu ada bedanya ya. Tentu ada maksudnya yang ingin Allah Subhanahu wa taala terangkan. Kenapa? Karena memang Allah pilih kalimat itu sesuai dengan apa yang ingin Allah terangkan ya, apa yang ingin Allah terangkan. Baik, dalam ayat ini ya, nanti kita akan terangkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala intinya ingin menerangkan sebagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dulu ya. Mihada tadi itu ya, hamparan ya. Kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung ya. Gunung-gunung. Wal jibal, gunung-gunung, autad. Jamak dari watad. Watadun ya. Autad itu jamak dari watad. Artinya apa? Pasak. Artinya pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwaja ya, berpasang-pasangan. Itu secara maknanya ya. Baik, sekarang kita coba renungkan ayat 1, ayat 6, 7 dan 8. Renungannya begini ya. Renungannya begini. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang menolak hari kiamat ya, orang-orang yang berselisih tentang hari kiamat. Namun pada ayat ini Allah enggak kemudian menerangkan tentang hari kiamat. Padahal yang jadi persoalan mereka menentang dakwahnya Nabi adalah persoalan tentang hari kiamat. Tapi Allah enggak menerangkan ayat ini tentang hari kiamat. Tapi nanti itu di tengah-tengahnya baru diterangkan tentang hari kiamat. Tapi ini kayaknya beda topik, beda tema. Yang sebetulnya membahas tentang hari kiamat, tahu-tahu Allah nerangkan tentang bumi, Allah nerangkan tentang gunung. Apa kaitannya? Kan kayaknya nggak jawab, kayak nggak ada kaitannya. Mestinya Allah terangkan bahwasanya hari kiamat itu begini. Kenapa? Karena mereka juga mempertanyakan tentang hari kiamat. Sampai-sampai mereka mendatangkan
tulang belulang di hadapan Nabi, qul mahyuhyiyal idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah mati ini? Kan begitu kan? Nah, tapi dikasih permisalan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala enggak jawab tentang hari kiamatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jawab tentang penciptaan bumi, tentang gunung dan lain sebagainya. Iya kan? Tentang penciptaan kalian yang berpasang-pasangan. Nah, kenapa nggak dijawab langsung? Kenapa kemudian harus nerangkan sebagian penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Paham saya ya? Ini kan nggak jawab ini sebetulnya, ya kan? Cuman nerangkan dulu ya. Kenapa? Jadi begini ya. Orang-orang musyrik Quraisy ini yang mereka nggak percaya tentang hari kiamat, pertama karena memang mereka pakai akal mereka kan, mereka pakai akal mereka, pakai logika mereka. Masa tulang belulang yang sudah jadi tulang begini mau dihidupkan lagi? Kan nggak mungkin. Toh sudah berapa tahun tulang-tulang itu menjadi tulang, toh nggak bisa bangkit lagi, kan begitu ya? Itu pakai logika mereka. Nah, kemudian logika seperti itu Allah Subhanahu wa taala bantah dulu. Dibantah dengan apa? Dengan penciptaan bumi ini. Ya, dibantah dengan penciptaan bumi. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala bantah logika mereka, Allah juga Subhanahu wa taala sentuh hatinya. Sentuh hatinya orang-orang musyrik ini dengan kalimat apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami ciptakan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian? Itu kan lebih menyentuh daripada Allah nerangkan kalimatnya begini, kalimatnya. Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Selesai. Dengan kalimat, bukankah Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian? Saya kasih contoh beginilah ya, gambaran. Kita punya anak nih ya, kita punya anak. Anak kita sekolahkan. Semua biaya kita kasih semua, ya kan? Minta sepeda motor kita kasih, ya kan? Minta ini kita kasih. Ngekos yang mahal kita kasih, beli ini kita kasih, semua kita kasih semua. Tapi tetap nakal anaknya. Sekolah masuk nggak masuk, sering nggak masuk, pelajaran nggak nggak ini. Pokoknya meleng lah pokoknya, kan? Pokoknya meleng anaknya, nakal anaknya. Terus kita nasihati anak itu, kita nasihati, ya, dengan kalimat umpama begini, nak, ya. Bapak lah ngasek ria, beri ria, beri minta beri takbir, bapak beri takbir. Negur dengan cara seperti itu yang pertama, atau negur dengan cara yang kedua. Nah, orang apa bapak? Biada, ya kan? Orang apa bapak? Paham maksudnya? Dengan kalimat, nah bapak mare beri ria, heda di apa? Ki mursalah, Hah? Ki meleng, ya kan? Dengan kalimat, nak, orang apa bapak? Biheder ya kan? Itu lebih menyentuh mana kira-kira? Hah? Lebih menyentuh yang kedua, ya kan? Nah, orang apa, ya kan? Bukankah kan begitu, ya kan? Telah bapak ini, yang intinya sebetulnya bapak sudah ngasih segalanya. Sama dengan ini. Kalian ini nggak percaya, membantah Allah dengan hari kiamat, dengan babak tulang, ya? Bukankah telah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian? Coba dipikir dan coba direnungkan pakai hati, kan begitu. Pakai otak bagaimana? Pakai logika bagaimana? Masa yang bumi yang sedemikian luas, 7 lapis bumi, ya, ke bawah dengan 7 lapis langit ke atas, Allah ciptakan. Masa Allah nggak bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur begitu? Cobalah mikir. Kan bahasanya begitu kan? Alam naj'alil arda mihada. Bumi loh sebagai hamparan. Masa tulang begitu nggak bisa? A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kan begitu kan? A'antum asaddu khalqan amis sama'.
Apakah kalian ini lebih susah penciptaannya dari langit? Hah? Lebih susah kalian ini diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dengan langit ini, dengan bumi ini. Lebih mudah menciptakan kalian ini daripada langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin kasih logikanya, Allah kasih. Ini logikanya. Bumi saja yang hamparannya begini aja bisa Allah buat, apalagi tulang belulang yang kalian bawa. Lebih bisa lagi. Makanya kenapa mereka begitu? Karena mereka lupa atas penciptaan mereka. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Mereka lupa dengan penciptaannya sendiri. Lupa dia. Bahwasanya dulu dia nggak jadi apa-apa, sekarang jadi manusia, itu lupa dia. Ya kan? Belum pernah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada. Itu mereka lupa. Kok kemudian tanya, apa bisa Allah menciptakan tulang belulang yang sudah mati ini? Padahal kalian yang belum ada aja bisa jadi ada, apalagi tulang yang sudah ada. Lebih mudah Allah menciptakan, lebih mudah Allah membangkitkan kembali tulang yang sudah mati daripada sesuatu yang belum ada diadakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa, ya kan? Wa nasiya khalqah, ya kan? Mereka lupa dengan penciptaannya itu. Ya. Kenapa kemudian pakai alam naj'alil arda mihada? Begitu ya. Jadi Allah ingin sentuh dari dua ini ya. Kemudian kenapa Allah terangkan ini? Kenapa Allah terangkan ini? Bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak dan lain sebagainya. Mereka menolak hari kiamat, kebanyakan orang menolak hari kiamat karena memang hari kiamat itu sesuatu yang belum terjadi dan enggak mereka lihat dengan dengan mata kepala. Bahkan kalau mereka tanya sama Nabi, wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat itu? Ya kan? Kamu ngomong hari kiamat, mana hari kiamatnya? Datangkan. Ya? Allah bilang apa? Qul innamal ilmu indallah. Ya kan? Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Nah, kalau enggak ada yang tahu, ya semakin mereka enggak percaya. Kamu aja enggak tahu kapan turunnya, bagaimana kami bisa percaya hari kiamat? Kamu sendiri loh yang ngomong hari kiamat, kamu aja nggak tahu kapan turunnya, kapan terjadinya. Bagaimana kami bisa percaya? Ah, kamu ini ngomong aja Muhammad, kan begitu bahasanya. Iya kan? Kenapa nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dinalar hari kiamat itu? Namun kemudian Allah kasih sebagian tanda penciptaan supaya bisa dinalar. Meskipun itu belum terjadi, ya hari kiamat itu, meskipun itu masih berita yang gaib, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan bumi ini sebagai tanda ya bagi orang yang berakal, hari kiamat pasti datang, hari kiamat pasti terjadi. Buktinya apa? Ini loh, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi sebagai hamparan. Dijadikan bumi sebagai hamparan. Berarti apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, bisa nggak bumi ini digulung? Hah? Kan bisa. Sebaliknya, kalau Allah jadikan bumi sebagai hamparan, berarti bisa nanti bumi ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Kan mestinya mereka mikir begitu. Oh iya, Allah jadikan hamparan sebagai bumi sebagai hamparan. Berarti apa? Berarti ya bisa nanti digulung, bisa. Sekarang gunung sebagai tiang, sebagai pasak bumi, supaya bumi enggak goyang. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tarik gunung itu, ya kan? Kemudian bumi kemudian goyang, bisa kan? Bisa. Kenapa kita nggak mikir sampai segitunya? Kan begitu. Wong sekarang saja sudah terjadi, ya kan? Sekarang sudah banyak terjadi. Begitu banyak gunung di tempat yang jarang gunung, ya sering terjadi gempa. Ya kan? Di wilayah Sumatera umpama, jarang gunung, sering terjadi gempa. Makanya rumahnya kebanyakan dari seng, kan begitu ya, atapnya itu loh. Atapnya dari baja ringan, seng dan sebagainya, kan begitu. Jarang yang terbuat dari cor-coran atau bahkan genteng, itu mungkin jarang. Kenapa? Karena sering terjadi gempa. Kenapa sering terjadi gempa? Karena jarang gunung. Kenapa? Karena gunung itu menahan gempa itu tadi. Kan begitu kan? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mau tarik gunung, kemudian bumi kemudian gempa, ya kan? Sama dengan kiamat, bumi kemudian hancur. Kan mestinya mikirnya ke situ mestinya, ya kan?
Ini tanda. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada tanda-tanda atau ada ayat-ayat yang akliyah, ya, ayat-ayat yang pakai akal, ayat-ayat yang pakai nakal, yang pakai Al-Qur'an. Ya kan? Yang akal ini ya cobalah dilihat nih akal ini, ya kan? Masa nggak terjadi hari kiamat? Wong buminya saja, wong di dunia saja sudah pernah terjadi banjir, gempa bumi, ya kan? Bagaimana kemudian terjadi likuifaksi, kan likuifaksi apa? Bumi kemudian terbalik, ya kan? Bumi kemudian terbalik, likuifaksi, bumi terbalik, gempa, kemudian habis satu desa. Ini kan tanda, masa nanti hari kiamat nggak terjadi, wong di bumi saja sudah terjadi, kan begitu. Subhanallah, ya. Nah, inilah tanda-tanda, ya, yang bisa kemudian memberikan keyakinan bagi kita bahwasanya nanti kiamat itu ya pasti akan terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Cuman kapannya ya kita nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu, ya. 2024, 2029 kan, nggak ada, ya, nggak ada, ya. Sudah, yang penting kita konsentrasi beramal saja. Kapan datangnya hari kiamat itu nggak terlalu penting bagi kita. Yang penting kita banyak beramal, bahkan sampai besok pun hari kiamat, sekarang kita ada waktu beramal sudah. Meskipun besok hari kiamat. Jangan kemudian besok hari kiamat kita sibuk cari tempat berlindung, nggak usah. Besok hari kiamat kita beramal saja. Sebab kalau nanti kita nggak beramal cari tempat berlindung, ya nggak ada berlindung. Namanya hari kiamat, tempat berlindung mau berlindung kemana? Ya kan? Masjid Barokah ini juga akan hancur, ya kan? Nggak akan ada sisanya. Mau lari kemana? Sudah beramal saja. Kan begitu, ya? Ini ya, alam naj'alil arda mihadan. Kenapa kemudian mihad? Mihad ini begini, mihad ini. Ya. Ada yang membacanya begini, alam naj'alil arda mahdan. Alam naj'alil arda mahdan. Ya, dalam kitab apa namanya? Jami' Ulum fi Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi beliau menyebut ada satu bacaan bunyinya begini, alam naj'alil arda mahdan. Mahdan itu pernah dengar ungkapan begini, ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pernah dengar? Ya. Bukan hadis tadi, ya, bukan hadis, ya. Hanya sekedar ungkapan saja, peribahasa saja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi. Nah, kan ini mahdan ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Mahdi itu apa namanya? Tempat kasur, ya, yang dipakai untuk bayi taruh di atasnya, kemudian bayi bisa tidur dengan nyenyak di atasnya. Ngerti? Ya? Tempat kasur, ya, yang bayi ditaruh di atasnya, digoyang-goyang sedikit, bayi langsung tidur. Nah, makanya kemudian utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu dari ini tadi, dari buayan, dari ini, ya. Nah, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Belajar itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat, itu belajar. Nggak ada putusnya belajar itu. Umar petong polo belajar, ya. Belum polo belajar, ya kan? Ya. Nggak ada kata berhenti belajar, ya. Nggak ada kata berhenti belajar, ya. Habis umur kita tiap hari belajar, toh nggak dapat ilmu kecuali cuma sedikit itu, ya. Nggak dapat ilmu kecuali cuma sedikit sekali itu, ya. Apalagi nggak kita pakai untuk belajar, nggak dapat ilmu sama sekali. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya. Seandainya lautan jadi tintanya tulis ilmunya Allah, satu lautan tidak habis, datangkan lagi lautan nulis tintanya Allah, nggak habis juga ilmunya Allah. Ya. Berarti umur kita kalau dipakai untuk belajar ilmunya Allah juga nggak akan cukup. Seandainya tiap hari belajar, itu baru sedikit yang kita dapatkan. Apalagi nggak tiap hari, ya kan? Tambah sedikit lagi. Apalagi belajarnya mulai umur 60, tambah sedikit lagi, ya kan? Subhanallah, ya. Itu maknanya mahdi. Maknanya mahdi, ya kan? Makanya kemudian
Kenapa Allah Subhanahu wa taala terangkan ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala terangkan ini ya? Di ayat ini Allah terangkan tentang kenikmatan dunia untuk kita. Apa itu? Di antaranya Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan bagi kita. Hamparan itu datar. Kita bisa bayangkan kalau bumi itu begini. Ya kan? Mau dari rumah ke Al-Barokah naik begini, ya kan? Nanti turun lagi, mau pulang naik lagi begini. Gimana kira-kira bumi itu? Tidak nyaman. Mau naik kendaraan gini terus, ya kan? Naik gini terus, tidak nyaman. Allah jadikan hamparan, rata begitu. Kemudian Allah jadikan bumi yang rata ini sebagian keras, sebagian lunak. Iya kan? Sebagian keras. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa bangun di atasnya, kan begitu ya? Sebagian lunak, supaya apa? Supaya bisa bercocok tanam. Kalau keras semua, mana bisa kita bercocok tanam? Kalau lunak semua, mana kita bisa bangun di tempat yang lunak? Nggak bisa. Ya kan? Allah jadikan bumi itu seperti itu. Kurang apa? Kurang apa? Nah, Allah terangkan begini ini tujuannya apa? Allah terangkan begini, Allah terangkan nikmatnya Allah ini tujuannya apa? Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan begini ya. Manusia itu tidak bisa meninggalkan dunia, tidak bisa. Ya. Manusia tidak bisa meninggalkan dunia, dan manusia juga tidak diwajibkan meninggalkan dunia. Namun manusia diwajibkan meninggalkan perbuatan dosa. Ya, manusia diwajibkan meninggalkan perbuatan dosa. Namun manusia tidak diwajibkan meninggalkan dunia ini, tidak bisa. Orang yang bisa meninggalkan kehidupan dunia itu keutamaan bagi dia, ya, itu keutamaan bagi dia. Tapi yang wajib bagi dia meninggalkan perbuatan dosa. Makanya Allah terangkan nikmat itu supaya apa? Ya supaya memang kita nggak bisa lepas dari dunia, iya kan? Allah terangkan nikmat dunia, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah jadikan indah anak, Allah jadikan indah istri, Allah jadikan perhiasan dunia ini, Allah jadikan indah semuanya. Kenapa? Karena memang manusia nggak bisa ninggalin itu, ya kan? Namun yang wajib dituntut oleh manusia meninggalkan perbuatan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan berbagai macam kenikmatan kehidupan dunia supaya mereka semakin ingat sama Allah, supaya mereka semakin tergantung dengan Allah. Semakin mereka ingat sama Allah, semakin mereka tergantung dengan Allah, perbuatan dosa akan dia tinggalkan. Iya deh. Semakin kita ingat banyak nikmat-nikmat Allah, harapannya apa? Perbuatan dosa semakin kita tinggalkan. Kenapa orang banyak melanggar perintah Allah? Karena nggak ingat banyaknya nikmat Allah sama dia, kan begitu kan? Iya enggak? Kan Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat kurang apa, ya kan? Allah sama kita ini kurang apa, ya kan? Allah kasih kurang apa sih kita ini sama Allah Subhanahu wa Allah sama kita ini? Coba dicek kurang apa coba? Kita mau sholat nggak sholat tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita mau ngaji nggak ngaji tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita mau apa saja tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nggak Allah kasih sama kita ini? Lah, kalau kemudian kita mikir itu semua, mikir nikmat itu, niscaya kita akan meninggalkan perbuatan dosa. Kenapa? Masa sudah dikasih nikmat yang banyak masih berbuat dosa sama Allah, itu kan masih kayak anak tadi loh, kayak anak tadi yang meleng tadi loh, ya kan? Kurang apa Bapang, ya kan? Kadbil beri kadbil, ya kan? Lah kita maksiat sama Allah itu kurang apa Allah sama kita ini? Kurang apa Allah sama kita ini? Coba dipikir, coba direnungi. Nah, kalau kemudian kita merenungi itu, kalau kemudian kita memikirkan itu, niscaya kita akan meninggalkan perbuatan maksiat. Kenapa? Loh, kita maksiat sama orang yang ngasih nikmat sama kita itu kan keterlaluan. Orang bantu kita, ya kan? Sudah ngasih apa saja sama kita, sering bantu kita. Kita malah berbuat dolim sama orang itu, kan? Gimana itu ya? Nggak masuk akal itu, ya kan?
Allah ngasih semuanya sama kita maksiat sama Allah. Gimana coba? Nah, ini tujuannya begini, tujuannya Allah nerangkan itu begitu ya. Tujuannya Allah nerangkan itu supaya kita ingat nikmatnya Allah, kemudian apa? Perbuatan dosa kita tinggalkan. Nah, mereka juga begitu, orang-orang kafir musyrik ini. Ini loh nikmatnya Allah itu, ya kan? Cobalah dipikir, ya, dan lain sebagainya, ya. Baik, itu ya, alam naj'alil arda mihada. Fungsinya bumi seperti itu. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa bumi yang dihamparkan, ya. Dijadikan lunak sebagian, dijadikan keras sebagian, dijadikan datar sebagian dan sebagainya. Kemudian wal jibala autada. Dan Allah jadikan bumi-bumi ini sebagai autad, ya, sebagai pasak, ya. Apa? Wal jibal, ya. Wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak, ya, gunung-gunung sebagai pasak. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat sebagaimana yang kita ketahui lah, ya, kalau kita bikin kemah, ya kan, supaya kemah itu kuat, pakai tali, kemudian tali pakai pasak kemudian ditancapkan ke bumi, kan begitu ya, ke tanah, supaya apa? Kemah nggak goyang. Nah, sesuatu yang ditancapkan itu mesti yang lebih dalam, yang sesuatu yang masuk ke dalam, yang kelihatan cuman sedikit, ya kan? Kalau pasak kita masukkan, yang kelihatan kan cuman ininya aja, cuman ini, yang tempat nali itu aja, ya kan? Sementara ininya semuanya masuk ke bumi, masuk ke tanah. Ya. Demikian juga gunung juga demikian. Ya. Gunung itu juga masuk ke dalam, yang kelihatan itu yang sebagian saja, yang kecil saja. Aslinya yang masuk lebih dalam lagi. Supaya apa? Ya, supaya lebih kuat. Kalau nggak dalam, ya nggak kuat. Ya. Kalau pasak kemudian kita tarik ke atas, dalamnya cuma sedikit, ya kena angin sebentar sudah lepas, ya. Makanya kemudian tiangnya pasak itu masuk ke dalam lebih dalam daripada yang cuma di luarnya saja. Bumi juga begitu, gunung juga begitu, gunung, ya kan. Yang ada di dalam itu yang lebih banyak daripada yang di luar. Sehingga apa? Bumi nggak goyang, ya. Bumi nggak goyang. Nah, ini nikmat lagi, ya. Setelah bumi dijadikan hamparan, plus sama Allah Subhanahu wa taala dijaga supaya nggak goyang. Nggak goyang pakai apa? Pakai gunung. Kalau kemudian datar, kemudian goyang, nggak bisa, ya kan? Kita mau ke sana goyang, mau ke sana goyang, mau ke sana goyang, nggak bisa. Kita bisa hidup nyenyak, kita bisa hidup nyaman di muka bumi ini juga nggak bisa. Ya, Allah kasih lagi nikmat lagi. Apa itu? Bumi dikasih gunung supaya ndak goyang, ya. Subhanallah, ya. Kemudian Allah kasih lagi, ya. Allah kasih lagi nikmat lagi, ya. Yang juga nggak kalah ininya, wa khalaqnakum azwaja, ya. Allah jadikan kalian ini pasangan, ya. Azwaja ini asnaf, ya. Asnafun, ya. Yaitu berkelompok-kelompok, ya. Atau juga berpasangan ini maknanya adalah laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan. Sekarang kita renungkan, ya. Kita renungkan tentang penciptaan kita yang berpasang-pasangan, ya. Kita renungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berpasang-pasangan. Dalam ayat ini Allah terangkan berpasang-pasangan itu laki dan perempuan, ya, laki dan perempuan. Kita ambil contoh saja laki dan perempuan. Ini yang paling penting, ya kan? Laki dan perempuan. Kita renungkan begini, ya. Kita renungkan begini, ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, ya, dari satu bahan yang sama. Ya kan? Bahan kita sama. Laki perempuan bahannya sama, ya kan? Sama enggak? Sama, satu air. Satu jenis air mani saja. Satu saja air, satu air jenis mani, satu saja. Namun dari satu itu kemudian bisa laki perempuan. Ya. Dari sini sudah kekuasaan yang luar biasa. Dari satu bahan kemudian jadi dua, laki perempuan. Dari yang laki perempuan ini pun sudah terjadi banyak perbedaan.
Iya kan? Dari yang laki saja. Sekian juta laki dari bahan yang sama, beda bentuknya. Iya enggak? Paham sih? Bahannya satu sama, jadi laki. Iya kan? Ini kita belum bicara perempuan loh ya. Kan dari satu bahan bisa jadi dua kan? Jadi laki dan perempuan. Iya kan? Yang laki saja sekian juta orang dari satu bahan yang sama, sekian juta orang berbeda. Iya enggak? Bahannya sama sebetulnya, ya kan? Ada yang laki model begini, yang tangannya begini, hidungnya begini, telinganya begini, kupingnya begini. Padahal bahannya cuma satu. Bahannya cuma satu bahannya. Enggak macam-macam itu bahannya, cuma satu bahannya. Tapi bisa jadi laki yang modelnya macam-macam. Yang kayak kita ini aja lah ya, yang kumpul di sini. Enggak ada yang sama. Ya kan? Beda saya lo mancung, beda saya lo bese, ya kan? Beda saya beda saya macam-macam ya kan? Bahannya apa? Bahannya sama, satu saja bahannya. Air mani saja satu. Ya kan? Oke, ini bicara laki ya. Kemudian bicara perempuan. Juga bahannya sama, juga perempuan juga beda-beda. Subhanallah, ya. Kemudian kita pikirkan lagi. Laki punya sifat berbeda. Perempuan punya sifat berbeda juga, iya kan? Sifat laki sama perempuan ada bedanya lah, ya kan? Mesti ada bedanya lah, ya kan? Karakternya ada yang berbedanya kan? Dari bahan yang sama, satu karakter ini, satu karakter ini. Yang laki saja punya karakter yang beda-beda. Yang laki saja punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut. Perempuan pun demikian, ada yang keras, ada yang lembut dan sebagainya. Subhanallah. Bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari satu bahan yang sama kemudian bisa seperti itu. Cuma coba manusia lah bikin, coba manusia ya. Manusia ini ambil air satu. Coba jadikan apa namanya? Jadikan pentol, jadikan cilok, jadikan baldong, ya kan? Jadikan apa? Coba dari bahan yang sama ini, coba jadikan berbagai macam tadi itu. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Mesti bawa tepung, bawa ini, macam-macam dicampur, baru kemudian bisa jadi baldong, ya kan? Jadi cilok, jadi cireng, macam-macam. Nggak bisa cuma satu bahan kemudian jadi berbagai macam olahan, itu nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari satu bahan yang sama. Bahan kita sama, tapi jadi laki perempuan. Yang laki bermacam-macam, yang perempuan bermacam-macam, punya watak yang berbeda-beda. Setiap orang punya watak yang berbeda-beda. Subhanallah, ya. Inilah penciptaan Allah, ya. Yang mesti kita harus berpikir, ya kan? Allah sebutkan begini, ini supaya kita tadabbur, supaya kita mikir, kan begitu ya. Sebab kalau kita nggak tadabbur, nggak mikir, memang nggak ada pengaruhnya dalam hati. Tapi kalau kita berpikir, merenung, gunung saja takut. Law anzalna apa ayatnya? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Apa? Awalnya apa? Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kan begitu? Seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung akan apa? Merasa takut gunung itu, ya kan? Takut, gemeter gunung itu. Kenapa? Karena paham. Karena gunung tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Gemeter. Nah, gunung saja gemeter kalau dia tadabbur, ya kan? Nah, manusia mestinya gemeter kalau dia tadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar ini. Itu masih maksiat, ya kan? Subhanallah. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari kemudian pasangan itulah kemudian berkembang biak, ya. Berkembang biak. Kalau kita acara pernikahan, ayat yang sering dibaca ayat apa itu? Apa?
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bainakum mawaddah warahmah, kan begitu ya. Allah jadikan ya, Allah ciptakan dari jiwa kalian pasangan supaya apa? Timbul mawaddah warahmah. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kasih lagi perasaan perempuan seperti ini, perasaan laki seperti ini supaya kemudian bersatu, kemudian tumbuh kasih sayang di antara keduanya, kemudian terus melahirkan generasi-generasi anak-anak yang setelahnya. Ya. Subhanallah ya. Nah, inilah fungsinya Allah Subhanahu wa taala terangkan ayat ini ya. Allah nggak bantah langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin terangkan dulu ininya dulu ya. Allah terangkan ininya apa namanya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Satu ayat lagi ya. Wa ja'alna naumakum subata ya. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian subata. Subata. Apa subata itu? Istirahat. Subata ini dari kata-kata sabtu. 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 Sabtu itu orang istirahat apa enggak? Yang kerja Sabtu mesti apa? Istirahat, ya kan? Sabtu. Subat, Sabtu. Ya. Atau makna yang lain al-qata'u, memutus, ya. Memutus apa? Memutus kita dari pekerjaan kemudian kita rahat, istirahat, ya. Sabtu itu yaumur roha. Sabtu itu yaumur roha, hari istirahat. Orang-orang Yahudi kan dijadikan hari Sabtu itu hari apa? Hari istirahat. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah menciptakan manusia, makhluknya itu dari hari Ahad, ya, Ahad, Isnin, Salasa, Aruba, Khamis, Sabtu istirahat. Ya, Sabtu istirahat. Makanya mereka ambil hari istirahat hari Sabtu. Kita pun demikian, istirahat hari Sabtu, libur hari Sabtu, ya kan? Nggak ada pekerjaan, istirahat di rumah hari Sabtu. Ya. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan begini. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat bagi kalian. Pertanyaan saya, apakah kemudian orang istirahat itu mesti tidur? Enggak kan? Iya kan? Enggak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah jadikan tidur kalian sebagai istirahat? Kan enggak mungkin, dan kan enggak harus orang istirahat itu tidur. Kan umpama kita ditanya ada acara enggak hari Sabtu di rumah? Oh enggak, anak istirahat aja kok di rumah. Ya kan, saya istirahat aja di rumah. Apa itu maknanya tidur? Enggak kan? Kan enggak mungkin, ya. Kan enggak mungkin kita ngomong lagi ngapain? Lagi istirahat, maknanya tidur, kan enggak? Masa tidur sambil nelpon, kan enggak mungkin, ya kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan naumakum subata, ya? Tidur kalian sebagai istirahat. Jadi puncak, ya, puncak daripada orang istirahat itu kan dia ingin kemudian berhenti sejenak dari aktivitasnya, kemudian beraktivitas kembali dengan tenaga yang baru. Kan begitu kan? Beraktivitas kembali dengan tenaga yang baru. Dan itu istirahat yang bisa menghasilkan itu puncaknya adalah dengan apa? Dengan tidur, ya. Makanya tidur meskipun sejenak, meskipun sebentar, itu kemudian timbul tenaga baru. Makanya kalau kelebihan tidur malah nggak ada tenaga. Kebanyakan tidur malah karena melebihi. Kalau pas, tidurnya pas, itu bangun seger. Tapi kalau kemudian tidur lagi, ya lemes lagi, nggak bakalan seger. Kebanyakan tidur nggak bakalan seger. Sudahlah, yakin nggak bakalan seger. Tambah lemes, ya. Nabi itu tidur sehari
cuman 2 sampai 3 jam saja sehari, ya. 2-3 jam saja. Qiyamul lail kuat, zikir kuat, baca Quran kuat, ya kan? Dakwah kuat, semua kuat. Padahal cuma tidur 2 jam sehari. Ya, kita tidur 8 jam sehari malam, ya kan? Sama siang tidur, ya kan? Pikiran mesti ngantuk, ya kan? Pikiran mesti ngantuk, ya? Habis subuh zikir mesti ngantuk, habis duhur zikir ngantuk, habis asar zikir ngantuk, habis maghrib zikir ngantuk, habis isya zikir ngantuk. 5 waktu habis zikir ngantuk semua. Kenapa? Kebanyakan tidurnya berarti, ya kan? Kebanyakan tidurnya, ya kan? Kalau tidurnya pas seperti Nabi, insya Allah nggak ngantuk, ya kan? Insya Allah nggak ngantuk. Itu makna kemudian kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan naumakum subata. Kenapa? Puncak daripada orang istirahat dan mendapatkan tenaga baru itu adalah ketika dia tidur. Dan ini nikmat yang luar biasa, ya. Nikmat yang luar biasa, ya. Bagaimana kita bisa saksikan orang kalau sakit obat dari dokter, ya, biasanya obat apa? Hah? Hah? Banyak obat apanya kalau dari dokter kalau kita sakit? Hah? Banyak obat tidurnya, ya kan? Itu mesti yang namanya obat apa namanya itu? Antibiotik. Itu mesti banyak obat tidurnya itu, ya, antibiotik itu. Supaya apa? Supaya bisa tidur, dan kalau nanti bisa tidur badan sehat. Cuman itu toh obatnya sebetulnya. Kita sakit ini, ya kan? Pusing, pilek sama dokter dikasih obat, itu paling banyak obat tidurnya. Supaya apa? Supaya bisa tidur. Sebab dengan tidur pilek bisa sembuh, pusing bisa sembuh. Kenapa? Karena istirahatnya cukup. Bahkan orang yang punya penyakit migrain atau gangguan otak lah. Kadang-kadang ada orang gangguan otak itu kalau dia kambuh sininya ini, dia kayak orang gila, kumat. Pernah lihat orang kumat? komat. Kan kalau kumat, kalau kambuh dia marah-marah kan? Marah-marah itu mesti dikasih obat tidur supaya apa? Bisa tidur, tenang, nanti dia bangun, sudah sembuh dia. Nggak marah-marah lagi. Ya. Itu kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih tidur, ya. Makanya diatur sama Nabi, kalau mau tidur, ya, sebelum duhur sebentar. Nggak apa-apa, meskipun nggak tidur, yang penting begini, kemudian merem. Nggak usah tidur, nggak sampai tidur, nggak apa-apa. Yang penting disunahkan sebelum duhur, ya kan, itu tidur kanan begini, merem saja, meskipun tidak sampai hilang, ya, nggak apa-apa, merem saja, supaya nanti habis duhur enak, habis duhur nggak gini aja tidur, ya. Habis duhur mesti gini, ya. Habis asar gini, habis isya gini, ya. Subhanallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tidur sebagai istirahat, ya, karena itu puncak daripada istirahat, kita bisa mendapatkan tenaga yang baru. Allah terangkan ini, meskipun kelihatannya remeh, masalah tidur Allah terangkan, tapi ternyata apa? Memang tidur manfaatnya luar biasa, ya. Habis subuh Nabi tidur sebentar. Sebelum subuh, ya. Sebelum subuh sambil nunggu adzan, Nabi tiduran sebentar begini aja, ya. Sebelum subuh, ya, Nabi begini. Supaya habis subuh enggak begini, kan begitu, ya, begitu. Lama dengar lah, masa gini aja enggak dengar adzannya kan? Sebelum subuh, ya kan, dengar lah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu tadabbur yang bisa kita lakukan pada beberapa ayat ini, mudah-mudahan memberikan kita renungan tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, sehingga
bisa menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat astaghfirullah li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh gitu ya? Oh iya, iya. Jadi kalau kita hitung Rasulullah bilang sholat sepertiga malam kan begitu ya? Itu kan yang paling minim sepertiga malam ya kan? Kalau sepertiga berarti kalau kita bagi Isya sampai subuh. Isya sekarang jam berapa Isya? Ambillah 7:30 ya kan? Jam 7 lah, ambil jam 7. Subuh jam berapa? Subuh jam 4 lah. Antara Isya ke subuh ini berapa jam? Hah? 9. Kita bagi 3. Berarti cuma 3 jam. Berarti sepertiga. Berarti kita cuma tidur berapa jam? Berarti 3 jam aja kan? Berarti kan begitu kan? Sepertiga malam kita bangun. Berarti kan cuma 3 jam kita tidur. Kan begitu? Iya enggak? Nah, dari situ aja sudah cukup 3 jam ya kan? Sepertiga malam. Selebihnya kita bangun untuk sholat kan begitu. Nah, kalau mau dihitung seperti itu, kalau mau separuh malam berarti kan tinggal dibagi 2. Ya kan? Bisa sampai subuh dibagi 2. Kita bangun jam tengah-tengah itu. Ya, tengah-tengah itu. Kalau mau dibagi setengah. Nah, kalau bagi terakhir ya subuh bangunnya ya kan. Ya. Kalau sepertiga awal berarti kita bangunnya jam itu tadi habis Isya. Ya. Isya dibagi 3. Ya, Isya dibagi 3. 9 jam berarti 3 jam kita tidur. Cuman Nabi kan tidurnya habis Isya masalahnya kan begitu. Ya, seringnya habis Isya tidurnya. Selesai Isya sudah tidak ada kegiatan lagi, nggak ada pengajian, nggak ada apa, sudah nggak ada pengajian. Ya, kita aja yang habis Isya ada pengajian, ya kan? Kalau Nabi habis Isya sudah nggak ada pengajian sudah, pulang sahabat pulang sudah. Nanti sepertiga malam baru bangun sampai subuh menjelang subuh. Jadi para ulama itu begini, kalau Nabi menjelang subuh tidur, ada yang seperti itu. Kalau Imam Ahmad sepertiga ini bangun sampai nanti menjelang mau subuh baca Quran sampai subuh. Kalau Imam Syafi'i sepertiga itu nanti bangun sampai nanti menjelang mau subuh itu baca buku sampai subuh. Nah, kalau kita mau ikut Nabi tidur sebentar tidak apa ya kan? Ikut Imam Ahmad ya baca Quran habisnya itu ya kan? Ikut Imam Syafi'i baca buku kan begitu. Nah, tapi bukan kemudian begitu tidak ya. Maksudnya itu Nabi untuk membuat kita ringan saja, tidak memaksakan diri, tapi boleh saja kalau merasa fisik kuat, fisik ini baca Quran sampai subuh, tidak apa-apa kan begitu. Habis sholat qiyamul lail kemudian baca buku sampai subuh juga tidak apa-apa kan begitu. Habis qiyamul lail kemudian tidur sebentar juga tidak apa-apa kan begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu minim 3 jam ya seperti itu hitung-hitungannya. Dibagi menjadi kan hadisnya begitu. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul minal lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun itu di sepertiga malam. Kan begitu. Yang pertama kah, yang kedua kah atau yang ketiga? Terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Hina yabqa sulusul lail. Ketika tersisa sepertiga malam. Kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya.